Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hafizah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai keamanan jaringan wireless LAN yang merupakan tugas dari mata kuliah jaringan nirkabel. Langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama yaitu perangkat untuk membentuk jaringan wireless. Yang pertama itu ada access point, kedua ada antena omni, yang ketiga ada kabel pigtail atau kabel jumper. Yang keempat ada PoE atau Power over Ethernet. Yang kelima ada kabel UTP atau STP. Yang keenam ada penangkal petir, dan yang ketujuh ada tower. Kedua, berikut ada tipe-tipe dari jaringan wireless. Yang pertama ada WAN, yaitu Wireless Personal Area Network, adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil. Jaringan WAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Yang kedua ada WLAN, Wireless Local Area Network, atau bisa disebut dengan WiFi, yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan WAN. WLAN merupakan jaringan komputer yang memanfaatkan gelombang radio dengan proses transmisi data. Yang ketiga ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. WMAN memiliki cakupan jaringan yang cukup luas hingga jarak mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Yang keempat ada WWAN, yaitu Wireless Wide Area Network, yang merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan jangkauan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Teknologi WWAN merupakan memungkinkan pemakainya untuk membangun koneksi di area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup sebuah kota maupun negara. Yang ketiga ada jenis-jenis protokol pada jaringan wireless. Yang pertama ada 802.11 yang merupakan standar wireless pertama yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 MB, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Yang kedua ada 802.11b yang merupakan standar lanjutan yang diciptakan pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 MHz, tapi masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Yang ketiga ada 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b. Namun standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 MB dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Semakin tinggi frekuensi maka semakin pendek yang jangkauan sinyal. Yang keempat ada 802.11j. Standar ini diciptakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan masing-masing standar 802.11a dan 802.11b. Standar ini mendukung bandwidth 54 MB dengan menggunakan frekuensi 2, GHz, yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang luas. Yang kelima ada 802.11n. Standar ini dikenal dengan sebutan wireless N, yang diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan sinyal wireless dan antena. Disebut juga dengan teknologi MIMO, multiple in, multiple out. Spesifikasinya menyediakan bandwidth mencapai 300 MB. Standar wireless ini beroperasi dengan dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang terakhir ada 802.11ac, memanfaatkan teknologi wireless dual band yang mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kompatibilitas dengan standar 802.11b atau G atau N, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps
pada frekuensi 5 GHz ditambah 450 MB pada frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya yang keempat, lebih aman manakah jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless? Nah, menurut saya dari sisi security, jaringan wireless lebih aman dibandingkan dengan jaringan kabel. Jaringan kabelan mengandalkan kemampuan security dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer firewall, yang mana apabila software firewall gagal diaktifkan, maka informasi yang lalu lalang menjadi tidak terlindungi. Sedangkan jaringan wireless WLAN pada umumnya dibuat dengan dukungan security built-in atau berupa kemampuan enkripsi. Enkripsi yang digunakan pada WiFi disebut WEP. Saat ini sudah ada standar keamanan terbaru yang bernama WPA dan WPA2 yang menawarkan kemampuan lebih baik dibandingkan WEP. Selanjutnya, yang kelima, berikut serangan pada jaringan wireless. Yang pertama ada MAC address spoofing. Metode penyerangan ini dilakukan dengan cara memalsukan atau menggunakan MAC address dari sebuah komputer yang memiliki hak untuk mengakses suatu jaringan nirkabel. Serangan ini akan berhasil apabila dalam hotspot tidak ada metode validasi lain yang digunakan selain berbasis MAC address saja. Yang kedua ada WEP attack. Saat ini serangan ini merupakan metode yang cukup populer digunakan di banyak hotspot. Sebabnya boleh jadi karena metode pengamanan WEP ini sudah menjadi pengaman default dalam setiap akses point yang ada di pasaran. Serangan ini akan berhasil dilakukan oleh penyusup jika pada akses point tidak dipakai metode pengaman lain kecuali proteksi berbasis WEP. Yang ketiga ada rogue access point. Pada metode ini, penyusup membuat sebuah akses point palsu. Tujuannya adalah agar user akan tertipu sehingga akan mengakses akses point palsu ini. Jika user sudah terhubung ke akses point palsu ini, penyerang akan dengan leluasa melakukan aksinya pada komputer user yang menjadi korbannya. Yang kelima ada jamming atau DOS attack. Jenis jaringan jamming atau denial of service attack. DOS attack ini mudah untuk diterapkan ke dalam jaringan wireless. Penyerang akan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada jaringan wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN existing. Hal ini mengakibatkan sistem pada wireless LAN seolah-olah mendapatkan noise yang besar dari luar sehingga membuat komunikasi antara access point dan klien terputus. Yang terakhir ada hijacking atau man in the middle attacks. Man in the middle attacks di sini adalah seorang penyerang yang memotong jalur di tengah antara akses point dan klien. Jenis serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel. Dengan menggunakan sebuah program, penyerang dapat memposisikan dirinya berada di antara lalu lintas komunikasi data dalam jaringan nirkabel. Jika serangan ini berhasil, penyusup dapat mengambil alih koneksi klien, mencuri data, bahkan memanipulasi data yang lewat pada jaringan nirkabel. Yang selanjutnya ada yang keenam, itu keamanan wireless LAN. Yang pertama untuk physical layer. Physical layer ini merupakan pembatas area jangkauan yang bisa menyebabkan terjadinya interception atau penyadapan, injection, jamming, location mobile node, access control, dan hijacking. Yang kedua ada data layer. Data layer ini jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Yang ketujuh ada Service Set Identifier (SSID). Service Set Identifier adalah tempat mengisikan nama dari akses point yang akan disetting. Sebuah seed mempunyai fungsi untuk menamai jaringan wireless yang dipancarkan dari sebuah IP. Seed untuk tiap wireless access point atau modem adalah berbeda. Untuk keamanan jaringan wireless card, tidak bisa mendeteksi keberadaan jaringan wireless tersebut dan tentunya mengurangi resiko dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
sheet memiliki 32 karakter khusus yang menampilkan identifier sebagai header paket yang dikirimkan melalui WLAN. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perbedaan dari WEP, WPA, dan WPA2. WEP yaitu Wireless Equivalent Privacy menggunakan 62 bit dan 128 bit. Ada dua cara untuk memasukkan WEP key, sama ada Anda setkan sendiri atau generate menggunakan passphrases. Passphrases akan generate otomatis WEP key untuk bila Anda masukkan abjad atau tekan generate. WPA atau WP Protected Access mempunyai decryption yang ada pada WEP, malah ia menambahkan security yang lebih pada wireless Anda. WPA PSK masih bisa di-crack atau disadap, tetapi mengambil masa lebih lama dari WEP. Panjang key adalah 8-63. Anda boleh memasukkan sama ada 64 heksadesimal atau ASCII seperti biasa. WPA2 yaitu WP Protected Access 2. WPA2 ada dua jenis dekripsi, yaitu Advanced Encryption Standard AS atau CCMP, Counter Cipher Mode with Block Signing Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TCP. Yang ke-9 ada WPA, ada WPA, WPA2. Manakah yang lebih aman? Seperti yang saya jelaskan di nomor sebelumnya, bahwa WPA2 merupakan protokol paling aman dibandingkan WPA dan WPE. Dikarenakan WPA2 menggunakan algoritma IS dan CCMP, Counter Cipher Mode with Block Signing Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TCP/IP. Selanjutnya untuk yang ke-10, aplikasi untuk penyerangan pada jaringan wireless. Ada banyak jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk penyerangan pada jaringan wireless. Sebagai contoh, di sini ada network stumbler, aircraft, wireshark, chain enable, code WPA-T, code cracker, jaring WP cracker, informal twin, Hashcat atau OCL Hashcat, KIMSAT, Reaper, Web Attack. Yang ke-11 ada teknik untuk mengamankan pada jaringan wireless. Yang pertama bisa dengan menyembunyikan seed. Kedua bisa dengan dikunci WEP-nya, Wireless Equivalent Privacy-nya. Yang ketiga dengan MAC filtering. Yang keempat dengan captive portal. Dan yang kelima dengan kunci WPA PSK atau WPA2 PSK. Yang ke-12 aplikasi untuk mengamankan jaringan wireless, yaitu VPN. Selanjutnya untuk yang ke-13 rekomendasi untuk pengamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WEP, Wireless Equivalent Privacy. Yang kedua ada WPA, WP Protected Access. Yang kedua ada WPA2, WP Protected Access 2. Yang keempat ada MAC filtering. Selanjutnya yang ke-14 atau yang terakhir, berikan alasan Anda kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut saya, kejahatan di bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan meningkatnya ketergantungan masyarakat dengan dunia internet atau disebut juga dengan cyberspace. Perkembangan teknologi internet yang pesat tumbuh beriringan dengan munculnya tindak kejahatan cybercrime melalui jaringan internet seperti hacking, penyadapan transmisi data, manipulasi data, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.